hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik selama masih situasi pandemi ya, Kak? Apalagi sekarang PSBB-nya makin ketat ya, Kak ya. Ketat. Ini Nah, kayaknya yang gelombang kedua ya, Kak. Kira-kira adik-adik makin bosan atau gimana ya di rumahnya gitu? Masih semangat nggak ya untuk ibadah online, Kak? Iya. Apa kita sapa dulu kali ya? Ya, kan kita mau sapa. tahu nih kabar Biar adik-adik. semangat ya, Iya. Kak. Yuk kita sapa ya, Kak ya. Iya. Apa Apa kabarnya kabarnya, adik-adik? Semangat, ceria, keren. Harusnya sih udah semangat, Kayaknya Kak. semangat ya, percaya semangat karena kan mereka Mumpung pas berdiri nih. iya, Kita tetap sekalian berdiri aja. dong. Iya, Kita tetap sekalian berdiri. aja nyanyi ya, Kak. Nggak boleh duduk lagi, harus berdiri ya, kan ada semangat ya. Iya. Dampingi mama papanya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagu pujian kita, lagu anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Pada tahu ya lagunya? Harusnya sih tahu, Kak. Harus ya. Ayo kita nyanyi. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, untuk orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, untuk orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, adik-adik sekarang kita masih mau bernyanyi. Jadi kalau nyanyi harus berdiri karena kalau Karena berdiri kakaknya aja semangat. berdiri, masa Iya. adiknya nggak berdiri? Nah, iya benar harus berdiri ya biar lebih semangat ya nyanyinya. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak lagunya? Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang Nah, padaku. adik-adik pasti tahu ada gerakannya ya. Yuk berdiri kita mau nyanyi lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, bahwa aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Belum kita dengerin firman Tuhan, ada ayat hafalan nih, Kak. Oh, ayat hafalan tugas Iya. ke minggu nih. Apa ya ayat hafalannya ya? Ayat hafalan untuk minggu ini itu diambil dari Efesus. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka yuk. Kita buka Efesus 6 ayat 2. Kakak bacain ya. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Kakak ulangin ya. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi ayat hafalannya dihafal ya adik-adik. Jangan Iya. karena kita nggak ketemu ya Kak, jadi ya udah ngapain dihafal, orang nggak ketemu kakak sekolah minggu ini, jangan Tetap gitu. dong, harus Iya. dihafal karena setiap dikasih setiap minggu tuh ayat hafalan kan jadi makin nambah ini. Dan ini firman Tuhan ya Kak. Jadi adik-adik di rumah harus dihafal ya ayat yang dikasih sama kakak sekolah minggunya setiap minggu. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. nih. Ada yang udah siap belum atau masih ngantuk ya? Kalau masih ngantuk kita harus nyanyi. Kita Sebelumnya nyanyi harus dulu. disiapkan nih alat tulisnya ya Kak ya? Tulis terus Alkitabnya. Alkitab. Oke, siapkan hatinya juga. Oke. Iya.
Ya, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita nyanyi dulu lagunya. Apa Kak lagunya? Tanganku kerja buat Tuhan. Nah, tahu ya, oke? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, boleh duduk, ambil sikap yang tertib, tenang. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, oke? Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang begitu bahagia Kau berikan kepada kami, sukacita yang boleh kami rasakan. Khususnya di hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online Bapak, ibadah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan untuk boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus bersama teman-teman kami, bersama kakak sekolah minggu. Tapi kami tahu Tuhan, karena kondisi yang saat ini benar-benar mengganggu kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui ibadah online ini, anak-anak sekolah minggu tetap lebih semangat, lebih sukacita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami terus membawakan doa kami supaya kondisi kami saat ini, kondisi negeri kami, kondisi dunia ini Bapak boleh cepat pulih dan kami boleh bisa beribadah ke tempat-Mu yang kudus seperti biasanya Bapak. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah datang ke hadapan-Mu untuk siap untuk mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan dan siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus nantiasa hadir di setiap ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Engkau juga memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nantinya. Kiranya Tuhan kita roh kebijaksanaan sehingga kakak sekolah minggunya boleh menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu dan mereka boleh mengerti dan boleh memahami apa makna dari setiap cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di setiap ibadah kami saat ini, karena kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu serta dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak Tuhan dan kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sudah 3 minggu ya kita tidak bertemu dari ibadah daring kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah minggu kita. Nah, sebelum kita memasuki pendengaran akan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik yang kami kenal melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami suatu hari yang baru untuk kami boleh beribadah anak-anak sekolah minggu Tuhan melalui aplikasi, melalui sistem online. Biarlah Bapa Engkau memberkati ibadah kami hari ini, agar semuanya membawakan sukacita bagi anak-anak Tuhan, membawakan damai sejahtera, dan biarlah juga sebentar lagi pendengaran kami akan firman Tuhan, memberikan kami semangat dan memberikan anak-anak-Mu petunjuk dalam kehidupannya. Melalui Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau membuka Alkitab kita supaya kita tahu renungan hari ini tertulis di mana. Ya kan? Mari kita buka di kitab Amsal ya. Amsal ini siapa yang salah satu kitab favoritnya kitab Amsal? Iya, Inang juga suka sekali kitab Amsal karena
di kitab Amsal banyak sekali terdapat nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk untuk kita hidup lebih baik. Nah, sekarang bukalah Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Satu ayat saja adik-adik sekolah minggu. Amsal 1 ayat 8. Sudah dapat? Kalau sudah dapat Amsal 1 ayat 8, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu secara bersama-sama. 1, 2, ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi Inang yang bacakan ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah dengarkan tadi firman Tuhan yang tertulis di Amsal 1 ayat 8 yang mengingatkan kita agar kita, anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang terus mendengarkan didikan ayahnya dan jangan sampai tidak menghiraukan ajaran dari ibunya. Karena apa? Karena umur yang panjang, berkat yang melimpah diberikan Tuhan kepada anak-anak yang mencintai, mengasihi, mendengarkan hikmat dan didikan dari orang tuanya. Betul ya? Yakin dan percayalah itu anak-anak sekolah minggu. Tetapi memang biasanya kalau masih anak-anak itu suka tidak menghiraukan ajaran orang tuanya, suka tidak mendengarkan, dianggap angin lalu saja itu nasihat dari orang tuanya. Bahkan kadang ada anak-anak yang marah kepada orang tuanya. Ah, mama ini cerewet sekali sih, papa ini banyak larangan, ini itu nggak boleh. Ya, anak-anak sekolah minggu jangan bersikap seperti itu. Dengar dulu apa kata mama papa. Apakah itu memang kalau direnung-renungkan adalah hal yang benar, adalah hal yang baik. Jadi kalau dinasehatin jangan langsung emosi, jangan langsung marah. Karena orang tua pasti ingin menasehatkan anaknya karena ingin anaknya menjadi berhasil dan terhindar dari hal-hal yang jelek, iya kan? Nah, anak-anak sekolah minggu, Inang punya cerita ini tentang seorang anak yang selalu merasa nasihat orang tuanya itu menjemukan, membosankan dan tidak perlu didengar. Nama anak itu Leo. Leo ini adalah anak satu-satunya dari keluarganya ya. Dan dia itu sering dimintai tolong oleh ibunya. Biasa kan karena ibu kita yang di rumah, yang banyak bekerja di rumah. Jadi tentu yang cerewet di rumah itu ibu ya, anak-anak sekolah minggu ya. Nah, suatu kali dengan segala nasihat ibunya yang sudah sering dinasihatkan kepada si Leo, ibunya ingatkan lagi. Leo, jadi hampir tiap hari. Leo, tolong ya, nanti kamu tutup kandang ayam kita. Itu kalau sudah mulai maghrib. Nah, kemudian ibunya ingatkan lagi, saluran air untuk kolam ikan kita, kolam ikannya nggak terlalu besar ya adik-adik ya. Nah, itu ditutup ya, supaya airnya jangan mengalir terus. Leo itu cepat sekali bilang iya, tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam hatinya segala nasihat ibunya. Nah, jadi Leo lupa ya, lupa, sering lupa, tapi ibunya sering ingatin lagi, udah belum, nah gitu. Jadi nggak pernah fatal ya. Tapi satu kali itu yang Leo langsung jawab, iya mama gitu kan. Terus mamanya udah nggak mungkin lah si Leo ini lupa terus, ceroboh terus, udah terus dinasehati. Mamanya pikir seperti itu. Nah, rupanya Leo betul-betul tidak memperhatikan, hanya sekedar menjawab iya, tapi tidak punya niat yang baik untuk segera melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh ibunya. Rupa-rupanya
karena dia lupa menutup kandang ayamnya. Besok paginya anak-anak ayamnya sudah pada dimakan oleh musang, yang tinggal hanya induk ayam saja. Begitu juga karena dia lupa menutup saluran air ke kolam ikan mereka, jadi airnya meluber dan ikan-ikannya akhirnya hanyut, ya kan? Dan tidak hanya ikan-ikan mereka, juga ikut ke kolam tetangga mereka dekat tempat mereka itu, sehingga juga menghanyutkan ikan-ikan mereka dan membuat rugi orang tua Leo. Adik-adik, tetapi sayangnya Leo tidak pernah belajar dari kecerobohannya dan dari sikapnya yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Itu terus berjalan sampai dia dewasa. Ya, dia anak yang bisa dibilang bebal, ya, tidak mendengar tidak mendengar nasihat orang tuanya, didikan ayah ibunya. Dan sifatnya itu karena dia tidak memperbaiki dirinya padahal sudah dinasehati orang tuanya, jadi itu terus terbawa sampai dia dewasa. Dia satu kali mendapatkan pekerjaan menjadi seorang satpam, ya, security di sebuah kantor yang besar. Tetapi baru saja dia bekerja, karena dia orangnya ceroboh dan tidak pernah mau berubah sesuai nasihat orang tuanya, maka Leo membuat suatu kesalahan di kantor itu, ya. Dia lupalah matikan lampu, dia tidak pernah mengecek kantor-kantor apakah semua sudah pulang atau belum. Dia langsung kunci-kunci saja semua pintu, ya. Jadi rupanya ada satu orang yang ketinggalan di dalam kantor, sehingga meminta kepada atasannya supaya Leo satpam di kantor itu disuruh membuka pintu, ya. Dia nggak pernah mau ngecek sampai dalam ceroboh aja, udah deh lihat nggak ada orang tutup begitu. Nah, dia tidak pernah hati-hati, tidak pernah teliti. Jadinya Leo yang baru masuk kerja akhirnya nggak dapat pekerjaan. Orang tidak mau menggunakan jasa Leo, tidak mau memperkerjakan Leo karena Leo orang yang ceroboh. Ya, begitu, karena dia tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau mendengar nasihat orang tuanya, sehingga sampai dia dewasa pun Leo tetap tidak bisa menjadi seseorang yang bisa diandalkan, sehingga dia tidak mendapat lagi pekerjaan di kantor itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, itu adalah contoh saja, ya, gambaran bahwa kita tidak boleh sepele. Tahu nggak sih arti sepele, adik-adik sekolah minggu? Menganggap remeh nasihat orang tua. Jangan sikit-sikit, ih mama ini, papa ini banyak banget aturannya, banyak banget perintahnya. Jangan begitu, ya. Didengarkan dulu, direnungkan. Jangan sedikit-sedikit ngambek kalau dinasehati orang tua. Karena firman Tuhan kan yang berkata tadi, dengarkan didikan orang tuamu. Nah, sekarang kepada orang tua anak-anak sekolah minggu. Amang Inang, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan didikan dari orang tuanya, dan begitu juga pengajaran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah didikan yang orang tua berikan kepada anak-anak kita di rumah? Pengajaran yang bagaimana? Didikan apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak sekolah minggu agar anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan? Apa yang mereka mau dengar ketika orang tua mereka misalnya tidak pernah memberikan didikan dan pengajaran? Tidak harus selalu nasihat. Saya yakin anak-anak yang melihat pola hidup orang tuanya yang benar dan teratur, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu pun sudah menjadi pengajaran dan didikan yang luar biasa. Ketika anak-anak sekolah minggu melihat orang tuanya berdoa bersama, membawa anaknya ke sekolah minggu atau ke tempat-tempat sosial, itu pun sudah menjadi suatu pengajaran yang luar biasa.
nasihat terkadang lebih baik berasal dari tindakan dan perbuatan, dari sikap hidup sehari-hari, tidak harus dengan ucapan selalu. Kiranya firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Bapa yang boleh memberkati kami, memperlengkapi hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu dengar dengan didikan, yang tahu hormat pada pengajaran, supaya menjadi jalan kehidupan kami lebih baik. Dan biarlah firman Tuhan yang tetap menjadi patron kami, menjadi teladan bagi anak-anak-Mu sekolah minggu khususnya Bapa, agar sedari kecil anak-anak-Mu mencintai kebenaran dan kebaikan dan menghormati segala ajaran dan didikan dari para orang tuanya, agar menjadi bekal bagi kehidupannya dari dia kecil hingga kelak dia dewasa. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu memberkati hati kami semua dalam sukacita. Kami berdoa kehadapan-Mu melalui Yesus, Putra-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang mari kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, dua-dua ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupanmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.